Yakin ada ya suara gue? Ada. Oke. Ini kurang cantik. Ini adalah yang nggak segampang itu sih kalau bayi beneran. Ini bayi palsu. Terus welcome back to Creating Moments. Udah lama nih nggak bikin video. Hari ini kita mau bikin basic newborn photography. Sebetulnya udah banyak kan yang bikin newborn photography 101 workshop tuh banyak banget. Tapi hari ini saya mau buat yang Creating Moments punya seperti apa. Jadi ini yang biasa kita lakukan, siapa tahu inspiring, bisa menginspirasi beginner. Apa aja sih yang kita lakukan hari ini? Saya mau bahas basic wrapping yang newborn photography itu gimana. Kalau tema kita di paket price list, ini basic selalu harus diambil, dan basic itu kalau di kita dibungkus, basically dibungkus kain. Jadi ini udah saya siapin kainnya. Biasa kita bungkus minimal 2 kain, tapi kalau babynya kecil kita bisa sampai 3 lapis. Pertama kita bungkus pakai kain yang ini tuh very stretch, jadi penting banget kainnya tuh stretch banget. Dia harus sangatlah stretch, jadi comfortable di babynya, dan juga bisa nahan bentuknya nantinya. Ini yang pertama kita pakai, dia tipis tapi dia very stretch. Ini yang pertama, cuman different colors. Yang kedua, ini fancy wrapping. Yang setelah yang pertama, ini yang kita taruh di depannya supaya lebih cantik. Karena kalau cuma 1 lapis, dia kurang cantik. Ini tuh macam-macam ya. Ada yang kayak ini nih, saya nggak tahu nih, banyak yang bilang ini adalah apa ya namanya? Dia agak wrinkles, dan dia panjang banget. 2 meter ada nih kayaknya. Ini biasa kalau mau bikin pita cantik, mau bikin yang aneh-aneh nih, pakainya yang panjang banget ini. Sudah begitu kita ada yang ini, kain pertama-tama yang kita punya tuh ini sebelum newborn photography lame nih. Kain-kain ini nih yang banyak dijual. Ini udah jarang dipakai sih, tapi ini bisa untuk mempercantik bungkusan. Terus ada yang wool tebel. Ini tebel banget. Ini nggak bisa dibikin macam-macam, biasanya cuma di wrap biasa aja, bikin babynya gembulut doang, pakai yang ini nih, yang wools. Ya agak tebal soalnya. Yang ini sebetulnya basic. Biasanya kalau anak cowok aku pakein yang ini karena lebih polos aja sih dia, tapi lebih tebal daripada yang pertama tadi kita masukin, yang the first layer, lapisan pertama. Oke, kita coba ya. Biasanya kita akan foto tuh dari bungkusan penuh, bungkus total, terus kita buka satu-satu layernya sampai lapisan terakhir. Jadi itu aja udah banyak banget sebetulnya posenya. Mari kita ambil si ini. Ini model bayi kita ini lebih berat daripada bayi pada umumnya. Mari kita bungkus dia. Oke. Dan karena berhubung dia lebih lunglai daripada bayi pada umumnya, pertama kita coba pakai yang ini ya. Ini basic yang biasa yang kita lakukan seperti ini, dan workflow proses flow-nya tuh seperti ini. Jadi bayinya tidak akan banyak diubah bentukannya. Dia bisa full kita wrap tangannya juga, atau kita bisa ngambil dari bawahnya si bayi. Jadi kita bungkus biasa. Pertama badannya kita bungkus karena kita jarang sekali copot popoknya untuk mempercepat flow-nya. Udah gitu kemarin pandemi kalau pakai copot popok kayaknya lebih lama. Satu, kita wrap badannya, udah gitu kita langsung ke kakinya. Kita angkat kakinya tuh dilipat sih biasanya. Kalau ada yang nanya, is it safe? Apakah ini aman? Ini sangat aman karena bayi 2 minggu tuh badannya masih sangat fleksibel, masih sangat lentur, dan di perut mamanya dia nggak terlentang, dia mengingkuk sebetulnya. Jadi seperti di mama punya kandungan. Nih biasa tangannya aku angkat dulu. Ini berhubung dia bayi tidak bisa bergerak, agak ini sih, agak anteng ya. Jadi kita bungkus dia, kencengin kakinya sampai habis kainnya.
sampai dia habis kainnya. Udah gini, udah jadi nih, udah kebungkus kan ya, full. Kita mulai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan selanjutnya kita pakai, kita pakai yang wool ya. Ini sebetulnya sama aja ngulang prosesnya, cuman untuk depannya kita mesti lebih rapih karena dia akan terlihat. Seperti biasa, kita akan bungkus penuh. Ini bungkus gini tuh setiap fotografer punya caranya masing-masing. Kalau workshop itu pasti diajarin basicnya, tapi setiap fotografer tuh biasanya mestinya punya stylenya sendiri sih. Kalau bungkusnya pakai kain yang wools ini, dia cuman biasanya lebih bikin dia tekstur aja, supaya tekstur dan supaya lebih menggendut gitu. Khusus untuk potato sack biasanya lebih banyak ya di sininya, tapi ini kita nggak bikin yang potato sack, kita bikin yang basic aja. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Anggap anaknya cowok ya, jadi nggak pakai pita. Oke, basicnya seperti ini. Coba bentar, saya mesti ngambil apa namanya, baskom dan si wools. Loh, ini bisa kain, bisa wools. Biasanya paling gampang kita pakai wools. Oke, karena kita hari ini ngebahasnya yang wrapping, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau ini saya pakai posing pilnya cuma satu, ember yang basic banget, jadi kita naruhnya juga cuman gini. Basic yang pertama seperti ini bisa ngambil dari atas, bisa ngambil dari samping. Kalau ngambil dari samping tinggal putar mukanya. Ini ya nggak segampang itu sih kalau bayi beneran, ini bayi palsu soalnya. Terus semua pose ini bisa pose dari atas, pose miring ke sana, badannya bisa kita miringin gitu, bisa juga, bisa begini, atau pose meliuk. Sebentar. Pose meliuk tuh yang pose bayinya agak diginiin. Ini bisa juga di posisi ini dengan bungkusan yang penuh ini. Di sini juga bisa kita keluarkan jari jemari yang sudah kita angkat tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bisa dikasih boneka kayak gitu-gitu di sini. Nah, setelah itu biasanya pose keduanya adalah saya buka si yang atas ini, dibuka dulu. Dibuka. Terus kita dapat dalamnya kan tadi ada lapisan pertama kita bikin setengah kebuka, jadi kelihatan kaki dan jarinya. Nah, ini kan jelek ya karena nggak ada isinya gitu, nggak terbungkus, nggak gendut gitu. Nah, dengan kain yang bawah ini biasa saya ngambil setengah badan. Ini fungsi kenapa dia bagus stretch tuh karena kita bisa begini, bisa tarik. Jadi ini pose yang kakinya agak keluar. Seperti ini. Something like this. Nah, posenya gini. Terus kita ulang lagi adegan yang tadi. Pose yang tadi. Bisa begini. Gini. Terus ntar kita buka pelan-pelan. Dengan berbagai macam pose. Seperti ini satu, terus ntar bisa ada yang ke depan full, bisa dikasih boneka di sininya dan lain-lain. Kalau cewek sih biasanya banyak perintilannya, ada bunga-bunga dan segala macam. Nah, pose terakhir dari yang basicnya kerating itu biasanya kita buka semua, terus kita bucket pose. Tunggu, kita ambil bucketnya dulu. Props basic yang biasanya newborn photographer harus punya. Props newborn kan banyak banget ya, nggak usah beli semua, beli yang basic-basic aja dulu. Disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis, propsnya bertambah. Ini bantal posing untuk bucket, please buy, ini bagus banget dan sangat berfungsi banget. Ini belinya di baby props. Oke, ditutupnya pakai kain tadi, yang kain nutup dia. Kain lapisan kedua dia aku pakai buat nutup ini. Ini dikasih bantal ini sama ada satu bantal di bawahnya, tergantung ukuran bayi buat ganjil belakangnya. Nah, jadi setelah pose yang ini nih, lapisan kedua aku buka, kira-kira buka
dibuka dikit tapi nggak dibuka semua. Terus tangannya udah diposisikan dulu di sini, kira-kira seperti ini, dan pantatnya udah diambil seperti ini. Jadi waktu masuk tuh udah dengan posisi ini, jangan dibentuk di dalamnya. Gini. Mana tuh dia? Oke, something like this. Nah, ini pose terakhir ya. Jadi dari ketutup semua sampai kebuka. Ini tinggal kita ya tutup saja pantatnya dan dipercantik. Udah. Dari pose sampai pose ini. Jadi dari basic pose itu ada 3, bungkus penuh, bungkus dalam, sama yang dia bucket pose. Kalau bucket pose kan dia basically tangannya nggak pakai kain, jadi kainnya jangan dilepas semua di badannya biar tetap anget, tapi udah bisa langsung dipose seperti ini. Seperti itu basic ya Creating Moments. Oke, itu sekian dari wrapping Creating Moments, wrappingnya kita. Next kita mau bikin basic props apa sih yang wajib punya untuk foto newborn beginning. Mulai-mulai ini kita punyanya apa aja. Stay tuned. Bye-bye.